اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi utusan Allah yang kita nantikan sahabatnya dari Amin. Bapak Ibu jamaah muslimin rahmatullah, tadi kita sudah sedikit mendengar ya, mungkin saat beliau Ustaz Rian memimpin atau menjadi imam di sholat isya di masjid ini, suaranya merdu gitu, merdu gitu ya. Apalagi orangnya, wah, saya terkenal ya. Saya aja baca sama laki-laki Mary ya. Padahal ya, kalau disandingkan mungkin ya 11-12 ya. Saya min 11, beliaunya 12. Alhamdulillah ya, semoga nanti dengan tadi kita mendengarkan suara beliau merdu mungkin sholat isya, nanti dilanjutkan beliau memberikan ilmunya banyak mungkin kepada kita, sehingga nanti ketika kita pulang dari majelis ini bisa mendapatkan ilmu dari beliau dan pulang dengan ya banyak dapatkan barokah semuanya. Amin. Selalu supaya tidak panjang waktu, tapi sebelumnya karena hidangan sudah tersedia di dalam Bapak Ibu, kami persilakan bisa langsung dinikmati saja apa sambil menunggu minumannya, atau mungkin malah di dalamnya ada minumannya nih. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin sambutan sedikit dari saya sebagai pengajar. Semoga nanti apa yang kita dapatkan dari pengajian bulan ini bisa bermanfaat untuk kita di kelas di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekalian kami berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi suratil ukhra, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayat Sadaqallahul Aliyyul Azim. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu saya dan senantiasa kita limpah curahkan rasa syukur kita, kata dan kalimat puji-pujian kita semua hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat yang secara kadar mungkin kecil ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta.
Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Figur satu-satunya manusia mulia yang harus kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, bahkan figur yang sempurna akhlak maupun pribadinya. Kenapa saya katakan satu-satunya, Bapak Ibu sekalian? Karena di zaman sekarang tidak sedikit generasi milenial justru malah mencari figur idola artis biasanya, artis Korea. Tahu artis Korea Bapak Ibu? Lee Min Ho, Siwon Choi, Son Joong Ki, Hong Guan, Chap Chai, Tong Yang. Siapa lagi? Apa lagi? Ya Allah, makanya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad betul-betul bertambah kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umat beliau yang kelak di yaumul kiamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya saya baru kali pertama kesini ya. Sudah pada kenal tapi ya. Masa saya merasa sudah terkenal, tapi belum ya, Masya Allah. Yang perkenalkan, nama saya Rian Rahadiansyah, mirip nama artisnya, Rian Rahadiansyah. Itu nama asli saya, ya. Tapi menggunakan nama dakwah atau nama panggung Rian Ibnu Rosyad. Saya aslinya Bogor, Jawa Barat. Terus apalagi tinggal sekarang ini di Mabuwo, Banguntapan, Bantul. Saya saat ini menjabat ataupun dapat amanah sebagai pimpinan atau pengasuh pesantren modern Al-Muti'in. Terus di Jogja sejak 2009, awal-awal kuliah di Jogja. Kemudian anak baru 4, anak baru 4 laki-laki semuanya. Tapi saat ini posisinya single parent, masih single, hati-hati. Mohon doanya. Terus apalagi aktivitas ya, ceramah, dakwah, imam, khotib, bahkan pernah sampai ke luar negeri di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila, Filipina. Dan itu hanya pengalaman saja. Kenapa? Kelihatannya kok masih muda ya. Sering mendengar kalau mau tampil itu suka ada ibu-ibu bisik-bisik. Ustadz Seno. Ketawa. Tapi hati-hati, anaknya sudah 4. Kenapa aku bisa 4? Karena saya nikah waktu masih semester 3 kuliah. Luar biasa. Karena ya nunggu nanti enggak, karena nikah itu banyak kemuliaannya, banyak keistimewaannya. Itu dulu termotivasi. Baik, itu sesi perkenalan. Kalau mau akrab, saya panggil akrabnya AA Tian. AA Tian, itu panggilan akrabnya. Dan mohon maaf ya, ini suara saya pas dengan ini dapat, saya lagi bilang suaranya pas lagi turun. Seperti biasa, kalau jadi imam saya bukan maksud apa-apa, sering gonta-ganti lagam. Saya bisa menirukan kurang lebih 8 lagam imam Masjidil Haram. Dulu saya ini mantan vokalis band. Tadi sudah disebut dulu ya, waktu kelas 2 SMP bikin grup band, tapi lupa nama bandnya. Band Ben Raketo.
Tapi dulu ya hanya latihan saja dan belum pernah tampil. Jadi pede aja bikin grup band. Namun lulus SMP masuk ke pesantren. Nah, di pesantren lah mulai mendalami, menggeluti, mencintai Al-Quran. Nah, dari sinilah muncul kesenangan ketika membaca Al-Quran. Malam hari ini kita duduk bersama, kita kumpul bersama dalam rangkaian acara Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran memperingati tepat bahwa turunnya Al-Quran pada malam ke-17 Ramadan. Turunnya itu dari langit, dari Sidratul Muntaha atau dari sana, kemudian menuju langit dunia. Jadi nggak langsung semua ke langit dunia dulu. Nah, dari langit dunia inilah baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat ayatnya bunyinya di surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Menggunakan kalimat inna, nahnu. Sesungguhnya kami turunkan. Kok kami? Kalau kita belajar Al-Quran nggak bawa guru, nggak pakai guru, kok bisa tersesat? Makanya para ulama mengatakan orang siapapun dia yang belajar Al-Quran tanpa punya guru, maka bisa dipastikan gurunya siapa? Setan. Gurunya bisa jadi pasti setan atau iblis. Karena mereka iblis itu tahu, bahkan dikatakan hafal Quran. Makanya hati-hati kalau ada yang kesurupan, jangan bacain Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak takut sebetulnya. Ya, mereka itu justru hafal Al-Quran, paham. Dulu iblis itu alim sekali, teman dekatnya malaikat. Hanya gara-gara disuruh sujud, gak mau, diusir, terlaknat, kesombongannya. Hanya gara-gara itu. Akhirnya mereka justru malah mencari teman sebanyak-banyaknya. Gitu. Alim dulu iblis itu. Nah, maka dari itu buat kita ketahui bahwa Al-Quran turun, Allah menggunakan kata inna, sesungguhnya kami. Kok bisa? Karena Allah melibatkan makhluk-makhluknya yang bernama malaikat. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menurunkan Al-Quran. Makanya menggunakan nahnu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian ada lagi kalimat menggunakan ana. Nah, urusan ana pasti langsung urusannya tentang menyembah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kalau urusan ibadah, Allah menggunakan kalimat kata aku, nggak boleh ke kami, tidak. Gitu ya. Jadi ini hati-hati dalam memahami Al-Quran. Ada yang menggunakan kalimat domir nahnu, domir ana, itu akan berbeda. Nah, maka dalam hal ini Al-Quran Karim diturunkan kepada manusia yang mulia, pilihan Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, adik-adik, Al-Quran kalau diturunkan kepada selain manusia, itu nggak ada yang bisa sanggup menerimanya. Tadi sama imam dibaca, imamnya mana tadi? Imamnya mana? Sama imam dibaca, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyiyatillah." Andai Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, kata Allah, niscaya kalian akan melihat gunung itu hancur, pecah, berserakan berhamburan, karena nggak kuat. Makanya Rasulullah itu ketika menerima Al-Quran itu jarang, bahkan nggak ada ya yang sambil terbahak-bahak tertawa, nggak ada. Yang ada pening kepalanya, keringat dingin, baru muncul dia pakai lafal. Ada yang lagi merenung, dia begini, karena berat amanah turunnya Al-Quran. Masya Allah. Maka kita sekarang lebih mudah mempelajari Al-Quran. Allahu Akbar ya. Tinggal buka Android bisa baca Quran.
tinggal buka mushaf, ada Al-Quran. Kalau bisa di rumah tuh taruh di etalase ada Al-Quran, dekat meja makan ada Al-Quran. Dan kalau bisa setel murotal di kendaraan sambil melantunkan Al-Quran. Saya dulu nyanyi karena apa? Mungkin punya potensi. Tapi percaya nggak ini saya di rumah nanti vokalis? Benar? Percaya nggak? Mau coba? Halo, ini kenapa pada diem? Horor banget di sini. Coba nyanyian apa ya? Dulu waktu saya masih ya 2003, tahun 2003, Bapak Ibu kelas berapa ini? Saya masih SMP dulu. Saat ini umur saya baru 35 tahun. 2003 saya kelas 2 atau 1 SMP. Ya kelas 2. Dulu nyanyian yang saya hafal itu Peter Pan. Ada yang tahu Peter Pan? Siapa vokalisnya? Wih, Karil. Mimpi yang sempurna. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian. Halo? Ngantuk ya? Maaf lagi belum. Lagunya ungu, lagunya Kusplus. Nah, bapak-bapak masih tahu Kusplus? Tahu Kusplus? Mengapa hatiku merasa merana? Halo? Cocok. Lagunya Ebit G.A.D. Saya tuh nirukan cengkokannya. Maaf ya, agak perlu dikit. Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Halo? Pales ya? Kalau mendengung sih. Terus siapa lagi? Haji Roma Irama. Oh, itu saya hafal 5 album. Darah Muda, Darah Tua, Darah Tinggi, Darah Biru. Lagu Bang Haji Roma Irama yang masih saya hafal itu adalah Mira Santika yang saya senang. Tahu Mira Santika? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Iya, mana? Gak kompak. Nah itu contoh saja. Tapi itu dulu, makanya saya alihkan lebih baik. Nah, punya suara bagus, alihkanlah. Nah, ke arah yang lebih positif. Kenapa? Rugi. Punya kemampuan, punya kelebihan, tapi hanya untuk mengejar duniawi. Wah, akhirnya disitulah saya dapat hidayah. Nah, bergeserlah membaca Al-Quran. Gemeter hati waktu pas awal masuk pesantren, dikumandangkan di toa gitu. Suara murotal Al-Quran dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Kenapa saya gemeter? Karena jujur, baru kali pertama saya mendengar Al-Quran segitu enaknya. Karena dari SD, SMP diajarin Al-Quran sama guru, nadanya ya gitu-gitu aja. Gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama di sini sama? Itu. Dulu, masya Allah, akhirnya saya nyimak. Makanya pertama kali lagam yang saya bisa adalah dari Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Cuman tadi nggak saya pakai karena terlalu tinggi beatnya. Kalau mic-nya cocok, beatnya bisa enak. Saya simak ya.
Syekh Abdurrahman As-Sudais. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pernah dengar? Pernah. Kapan? Barisan. Tadi Syekh Misyari sudah, Syekh Sa'ad Al-Ghumidi sudah, ini Ar-Rifai tadi sudah ada, apalagi Syekh Abdullah Al-Matrud. Nah ini boleh imam-imam tarawih siapapun bapak-bapak khususnya yang kalau ngimami mau diwasol, jangan keburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang tartil, ya, warattilil Qur'ana tartilan. Syekh Abdullah Al-Matrud yang membaca surat Al-Fatihah 2 nafas. Syaratnya 1, paham cara mewasol kaidahnya. Yang kedua, kuat nafasnya. Karena nggak boleh membaca Al-Quran narik nafas di tengah-tengah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nggak boleh. Azan pun nggak boleh narik nafas. Hayya 'alas shalah. Ada nggak di sini? Nggak ya. Nggak boleh ada persetelannya. Masih ada tuh simbah-simbah yang Allah di sana. Kasihan. Hayya 'alas shalah. Kasihan. Ganti kalau bisa. Sama yang muda-muda gitu loh. Nah, membaca Syekh Abdullah Al-Matrud. Nanti dijawab amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak ya. Makmum itu ngikutin imam. Kalau imamnya tinggi, pasti tinggi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imamnya rendah, pasti rendah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan imamnya begini pun pasti makmumnya ngikutin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang ngecehnya. Ternyata pengaruh. Makanya Qatar, negara Qatar waktu pas Piala Dunia 2022 kemarin, coba baca berita, sampai merogoh kocek besar-besar. Dan Piala Dunia termahal saat Piala Dunia saat ini belum ada yang mengalahkan. Kenapa? Pengeluarannya lebih banyak membuat masjid-masjid musola portable, ya, masjid yang sementara. Kemudian lapisannya kaca semua. Jadi biar orang itu yang seluruh dunia datang ke sana lihat, oh ngapain lagi sholat. Bahkan mengganti semua muadzin di masjid-masjid di seluruh Qatar, diganti oleh orang-orang anak muda yang suaranya bagus-bagus, masya Allah. Karena syiar membaca Al-Quran dengan bacaan lantunan yang enak, merdu juga syiar. Orang yang mendengarnya pun masya Allah. Coba lihat di YouTube. Di Amerika orang tuh kalau mau dakwah nggak bisa lewat hanya dengan ceramah, nggak diterima. Tapi mereka langsung praktek menggunakan earphone dikasih ke orang. Coba dengarkan ini, apa suara apa ini? Mereka baru kaget mendengar suara begitu indah. Suara apa ini? Dakwah. Bahkan tidak sedikit yang langsung dapat hidayah. Makanya kalau pas adzan subuh, halo di sini,
Jangan yang merdu-merdu, yang menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan nanti bangun dia. Semua lihat. Berboleh. Jangan yang merdu. Ya, apa namanya yang tadi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati, tidur kita. Ini serius. Saya azan bisa 12 lagam berbeda. Azan saya. Kenapa? Karena menyesuaikan. Hati-hati loh ini Bapak Ibu ya. Di bulan Ramadan azan subuh. Azan zuhur sama azan maghrib itu sama. Hati-hati. Awas buka puasa. Halo? Azan zuhur, coba cari yang gimana. Azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba dengerin. Ada yang salah nggak? Berani komentar salah tidak? Ada yang salah nggak? Dengarkan, simak baik-baik. Karena masih banyak kesalahan dalam muadzin di Indonesia. Azan lagam Indonesia itu kan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan di Indonesia. Coba disimak ini azan yang di Syarif Rasyid lagam Ziharka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang salah gitu? Halo? Jadi ada yang salah tidak? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ibu-ibu? Masnya? Oh, enggak. Ada yang salah tidak? Ada. Mana? Ada yang salah tadi. Dengan pinter buai dengan intonasinya. Padahal ada yang salah. Di mana kesalahannya? Allahu Akbar. Allah salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Tapi harus diwasol. Gimana wasolnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini pengaruh. Sebagus apapun azannya, kalau salah kaidahnya, salah. Takbiran pun sama takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini diperbagi, tolong. Ini benar. Ya, sama dengan menguasai Al-Quran pun demikian. Tadi saya baca surat Al-Ikhlas itu diwasol. Satu nafas boleh. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu nafas. Yang penting paham cara menguasolnya. Coba. Ini terus diupdate. Ngaji kita, tadarus tilawah kita tuh diupdate terus. Ya, jangan kita sudah merasa puas karena memperbaiki bacaan itu keutamaannya banyak. Satu, orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata sudah dapat berapa pahala? 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala dia. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, tartil, gitu ya, itu disejajarkan dengan malaikat. Masya Allah. Makanya kalau kita mau punya iri, rasa iri, ada iri yang dibolehkan dalam Islam. Iri kepada 3 orang, 3 golongan manusia. Pada siapa saja? 1, kepada orang kaya yang dermawan. Iri kita boleh. Ada tetangga kita orang kaya raya, ya Allah selalu murah tangan, berikan, wah dermawan sekali. Kita iri, ya Allah pengen kaya beliau. Boleh. Tapi kalau kekayaannya hanya untuk memamerkan dan sebagainya, nggak boleh. Yang kedua, iri kepada orang yang alim secara ilmu pengetahuan agama.
Kita iri, Masya Allah, pengen punya anak keturunan kayak itu. Oh pengen ya, saya pengen. Iri boleh. Yang ketiga, iri kepada ahlul Quran, orang yang fasih, mahir. Kita pengen seperti itu, iri ya. Tapi selain itu, jangan kita iri. Nah maka, ayo, ini menjadi motivasi buat kita. Mumpung ini Ramadan, ya, ini hari yang keberapa ini? Masya Allah nggak terasa, udah 20. Berapa ya? 17. Oh, baru 17. Bukannya 24. Kayaknya bentar lagi lebaran gitu loh. Ya intinya barang siapa yang berpuasa Ramadan 17 hari, maka sisanya 13 hari lagi. Ya kan betul. Sabar, ya nikmati Ramadan ini. Gak terasa kayak baru kemarin kita ini awal Ramadan, sekarang sudah masuk ke pertengahan. Coba kalau kita renungkan, ada orang saudara kita, tetangga kita yang sudah Allah panggil, ya 3 hari atau 1 hari sebelum Ramadan, atau bahkan di pertengahan Ramadan kemarin. Tapi Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa menikmati hari demi hari, waktu demi waktu di bulan Ramadan ini. Maka ayo, mumpung ini momentum nuzulul Quran, nikmati ketika membaca Quran kita, setiap tilawah kita. Dan yang paling utama, ini yang jarang diketahui di bulan Ramadan itu kan banyak keutamaannya. Ada orang udah tahu lah pasti puasa Ramadan dirindukan surganya Allah. Pahala apalagi sedekah dilipat gandakan. Qiyamul lail, tadi kita sudah mulai qiyamul lail, tarawih atau tahajud, itu juga dilipat gandakan. Amalan sunnah dilipat gandakan. Apalagi amalan-amalan yang banyak. Banyak yang umroh di bulan Ramadan setara dengan pahalanya dengan haji. Tapi ada yang satu yang kadang-kadang kita masih kurang memaksimalkan. Apa itu? Perbanyak istighfar di bulan Ramadan. Kalimat istighfar ini ringan kita sebutkan, tapi ternyata Masya Allah Nabi SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfar katsir." Sungguh beruntung orang yang catatan amal-amalnya itu nanti di akhirat banyak kalimat istighfar. Masya Allah. Padahal kita tahu istighfar itu kan untuk, ya kalau pas lagi sholat mungkin, atau pas lagi lupa. Bahkan ada di antara kita yang mungkin istighfar itu untuk orang lain, untuk keluar. Astagfirullah. Dibuat orang, buat marahin. Padahal istighfar itu buat ke dalam diri kita. Astagfirullah. Coba. Sambil kita melantunkan kalimat istighfar, pikiran kita itu memikirkan mana nih dosa, kesalahan, kehilafan yang belum sempat kita istighfar. Ngebentak anak, istighfar. Tadi ngebentak anak. Meninggikan suara ibu-ibu di depan suami, istighfar. Atau apalah, hati ngomongin sesuatu kepada orang. Dengan mungkin ngomongin saya, Ustaz yang anu. Istighfar. Segera enak. Dan istighfar itu seperti kita itu, mohon maaf ya, kayak kalau kita naik mobil, kendaraan, hujan. Nah, air hujan, tetesan air hujan itu ibarat seperti dosa. Dosa kita tuh gak kehitung. Seperti, nah, tetesan air hujan itu seperti menutupi kaca mobil. Sehingga kalau kita masih mau jalan, kesulitan. Gimana caranya bisa mau jalan sampai ke tempat tujuan? Maka nyalakan wiper. Nah, wiper ini seperti istighfar ibaratnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sehingga jalan tuh masih kelihatan. Nah, istighfar tuh seperti kita tuh membuka jalan langkah kita ketika kita menghadapi satu persoalan, masalah, apapun namanya, ujian, hidup dan sebagainya. Penting kita tuh mendawamkan istighfar. Sekurang-kurangnya kalimat istighfar yang paling pendek gimana bunyinya? Astagfirullah. Paling dipanjangin dikit, astagfirullahaladzim. Apa lagi dikit? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tambah panjang lagi, ada yang paling panjang. Hafal tidak? Yang disebut dengan sayyidul istighfar. Hafal semua? Yuk coba baca. 1, 2, 3.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Syukur yang sudah hafal, amalkan setiap pagi pada subuh dan setiap pada asar atau pada maghrib. Itu jadikan tameng, karena kata Nabi, wa man qalaha, barang siapa yang membacanya, wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan kalimat tersebut, summa mata qabla ayyusbiha atau ayyumsiya, sebelum datang waktu pagi kita mati, atau sebelum datang waktu sore kita mati, wafat, fahuwa min ahli jannah, kata Nabi, dia matinya masuk kategori ahli surga. Masya Allah. Dan ada pun istighfar yang lain atau yang biasa kita bacakan pakai lagam, pakai lagu. Ada yang tahu ya? Coba kita baca. 1, 2, 3. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Enak Bu, sambil masak daripada nyanyi istighfar astagfirullah, sambil nyuci astagfirullah. Iya, besok atau nanti qiyamul lail, ibu-ibu bangun malam, suaminya masih ada ngorok. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Bapak-bapak pulang dari kantor capek, mau minum, mau makan, sampai rumah belum siap untuk makanan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Ibu-ibu yang suaminya jarang ngasih nafkah, astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Lebih enak kita istighfar daripada kita nuntut, marah-marah, berselisih. Nah, ini kan istighfar enak. Nanti juga Allah yang mengarahkan, membolak-balikan hati si fulan. Akhirnya sadar, akhirnya mungkin insaf. Itu enak dengan istighfar saja. Kadang ada orang tua itu nuntut anaknya tuh belajar, bisa matematika. Kamu tuh ya gini aja nggak bisa, masa nuntut anaknya pengen harus bisa. Keliru kita itu, nuntut pasangan kita harus berubah. Salah. Yang maha merubah itu siapa? Allah. Suami hanya dimintai tanggung jawab, adil, tanggung jawab, memimpin rumah tangga. Istri hanya dituntut bagaimana dia berbakti, taat sama suami. Urusan harus berubah, bukan urusan kapasitas kita. Kita hanya bisa mendoakan, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikan hati, minta dirubah hati si fulan, ya Allah. Sadarkan dia, ya Allah, jadikan ketaatan kepada Rasul luar biasa, ya Allah. Itu enak daripada kita, kamu kok gak berubah-berubah dari dulu kayak gini terus, lo gue jangan ya. Makanya ayo, mumpung ini masih ada waktu di Ramadan yang Masya Allah gak terasa nanti akan kita tinggalkan. Saya gak tahu di masjid ini awal-awal ramai tidak? Ramai? Ini ada kemajuan atau ada kemajuan? Wah, perlu ditingkatkan atau ini?
Karena takbir masjid di mana-mana. Ini saya keliling se-DIY itu saya sudah keliling. Ya Allah, kelirunya apa? Hanya semangat di awal bikin spanduk marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah buat. Hanya di awal harusnya. Nah ini di pertengahan bikin spanduk lagi apa? Telah hilang jamaah masjid. Mana ini? Umumkan. Ya Allah, makanya bersyukur kita yang masih istiqomah. Kenapa? Karena Ramadan, tarawih, sholat berjamaah itu ibarat seperti Piala Dunia. Di awal-awal jumlah apa namanya itu ya? Jumlah ya tim itu kan banyak. Wajar masih babak penyisihan. Yang menuju ke final itu mereka yang pilihan. Nah mudah-mudahan kita ya, ya iya. Walaupun final hanya 2, ya kita termasuklah intinya. Ya jangan sampai nanti tinggal 2 di sini. Ya maksudnya pasti akan ada berkurang. Kenapa? Itu ujiannya. Oh detik-detik terakhir itu lebih enak iktikafnya bukan di masjid tapi di mall. Bayar zakat, orang bayar zakat mal, dia bayar zakatnya zakat mall. Ya bersyukur mudah-mudahan kita yang termasuk golongan-golongan yang nanti sampai di ujung Ramadan tetap bertahan, tetap dengan ketaatan kepada Allah dan menikmati setiap hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan setiap bulan nafas kita terhitung menjadi ibadah yang Allah ridhoi. Dan kita berharap mudah-mudahan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi Allah kuatkan langkah dan pijakan kita untuk tetap berada di jalan Allah yang Allah sukai dan Allah cintai. Dan mari kita berdoa semoga kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaitana wa farajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi ahli wal mali wal mu'afat. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa khatim lana min al jinni wasyaitan ma'al iman. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil
وافتح لنا أبواب الخير وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bisa jadi sumur itu milik Pak Dullah. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakak tua. Burung nuri, burung perkutut. Itulah nama-nama burung. Barakallahu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.